Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Reginata dari kelas 12 MIPA. Hari ini hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk ke semester 2. Dan pada pelajaran SKI, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 5, yaitu perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, udah kita ketahui ya bahwa Asia Tenggara merupakan wilayah yang berbentuk kepulauan dan terdiri dari banyak lautan. Oleh karena itu, letaknya yang strategis dijadikan pusat perdagangan dan pelayaran dunia. Banyak para saudagar dunia yang melakukan dakwah ke wilayah Asia Tenggara. Nah, metode dakwah yang digunakan itu dengan metode perdamaian. Contohnya seperti berdagang, pernikahan, dan tanpa dilakukan ekspansi atau penaklukan wilayah. Nah, oleh karena itu, agama Islam di Asia Tenggara mudah masuk dan mudah tersebar. Nah, bahkan sudah menjadi agama kerajaan Malaka pada abad ke-7 Masehi. Selain itu, negara-negara yang ada di Asia Tenggara bersifat agraris, yaitu memiliki berbagai tanaman dan rempah-rempah, sehingga banyak orang yang mencari tanaman tersebut ke wilayah Asia Tenggara. Nah, selain hanya mencari tanaman atau rempah-rempah saja, mereka juga memiliki tujuan lain, contohnya seperti berdakwah. Nah, selanjutnya kita masuk saja perkembangan umat Islam di Asia Tenggara, khususnya di negara Malaysia. Malaysia termasuk negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, dan negara itu juga termasuk negara tetangga Indonesia. Nah, negara Malaysia memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam menerima agama Islam. Nah, menurut salah satu ahli yang bernama Ajiumardi Ajra, terdiri dari 3 teori perkembangan agama Islam yang masuk ke negara Malaysia tersebut. Yang pertama, ia mengatakan bahwa Islam berasal dari negara Arab. Yang kedua, Islam berasal dari negara India. Yang ketiga, Islam berasal dari Benggala. Nah, selain dari Ajiumardi Ajra, yang kedua ada pendapat dari Ahmad M. Sewang. Nah, ia mengatakan bahwa pola pengembangan dalam penyebaran agama Islam di Malaysia terdiri dari 2 pola pengembangan. Yang pertama, agama Islam diterima di lapisan masyarakat yang paling bawah, kemudian diterima oleh masyarakat kalangan atas. Nah, istilahnya disebut dengan bottom up. Yang kedua, pola pengembangannya yaitu bahwa agama Islam diterima oleh kalangan atas, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat kalangan bawah. Istilahnya disebut dengan top down. Nah, selanjutnya, yang namanya jalur perdagangan otomatis kan bakal banyak orang, sehingga lama-lama mereka berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari strategi bagaimana sih agar agama Islam bisa berkembang di negara Malaysia. Nah, pemikiran itu juga berbuah hasil. Islam tersebar lewat penguasa dan didukung juga oleh para ulama-ulama yang berada di istana. Nah, setelah mereka mendukung dan sepakat, hukum Islam pun dibuat dan ditetapkan. Selanjutnya, pada awal abad ke-20 ketika masa pemerintahan Inggris, urusan agama di bawah kendali sultan dan diatur oleh sebuah departemen. Ya. Dan pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1948, negara bagian Federasi Malaysia membentuk Departemen Urusan Agama. Orang-orang Malaysia juga sangat tunduk pada hukum Islam dan mahkamah syariah. Ilmu pengetahuan juga berkembang, dibuktikan dengan berdirinya perguruan-perguruan tinggi Islam dan dibentuk juga fakultas dan jurusan agama. Nah, setelah Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris, agama Islam di Malaysia
masih tetap dipengaruhi oleh penguasa yang istilahnya disebut dengan top down. Islam juga menjadi agama resmi. Hukum Islam juga ditegakkan berdasarkan konsep Qur'ani dan undang-undang warisan kerajaan Pahang. Hukum Islam mazhab Syafi'i pun yang terdiri dari 68 pasal ditegakkan dan masyarakat juga tunduk dengan aturan tersebut. Pengembangan juga makin pesat setelah ulama atau pedagang dari Jazirah Arab memasuki wilayah Malaysia. Nah, kemudian pada tahun 1980, Malaysia semakin bangkit. Kegiatan dakwah dan kajian Islam makin banyak dilaksanakan, makin sering dilaksanakan, dan bahkan acara-acara keagamaan tingkat internasional seperti Musabaqah Tilawatil Quran juga diadakan di Malaysia. Lalu banyak masjid yang didirikan. Ibadah haji sangat dipersiapkan dengan baik. Nah, bisa dikatakan bahwa pengembangan agama Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Nah, hukum hudud juga berlaku hampir di setiap wilayah yang ada di Malaysia. Nah, selain itu juga, walaupun agama resmi negara Malaysia adalah Islam, tetapi pemerintah tetap menjamin agama lain dan tetap menciptakan ketentraman dan kedamaian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.